Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umayyana Sabila dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas B angkatan 2023. Pada tugas kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan. Nah, pada tugas kali ini bertemakan mengenai konsep dasar manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Langsung saja pada poin pembahasan yang berisikan mengenai yang pertama membahas tentang definisi, yang kedua membahas tentang ruang lingkup, yang ketiga membahas tentang fungsi, yang keempat membahas tentang hubungan, yang kelima membahas tentang model dan gaya kepemimpinan Islam, dan yang terakhir membahas tentang peran. Pembahasan pertama ini mengenai definisi manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam. Jadi yang dimaksud dengan manajemen pendidikan Islam ada dua perkara di sini. Yang pertama manajemen yang artinya mengatur, melaksanakan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Islam. Jadi mengatur tentang segala sumber daya pendidikan Islam yang mencakup tentang pendidikan Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan pada aturan dan ketentuan Al-Quran dan hadis. Kemudian kepemimpinan pendidikan Islam itu sendiri adalah hasil dari proses perubahan karakter dalam memimpin manajemen pendidikan Islam. Dalam Islam, untuk menentukan pemimpin itu ada beberapa prinsip cara, seperti yang tercermin dari kepribadian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada pembahasan yang kedua mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Jadi ada banyak hal dalam ruang lingkup manajemen pendidikan Islam, seperti manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, kemudian manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen sekolah, manajemen kepala sekolahan, dan manajemen hubungan masyarakat. Nah, pada manajemen pendidik dan tenaga pendidik itu merupakan kegiatan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Sedangkan manajemen kesiswaan berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan terhadap anak didik atau peserta didik sebagai input dan output sistem pendidikan. Pada pembahasan yang ketiga mengenai fungsi manajemen. Nah, pada dasarnya fungsi manajemen menurut Giorgi Terry itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu planning, merencanakan sesuatu agar tercapai visi misi organisasi. Kemudian setelah terencana, sudah terstruktur, barulah organizing atau organisasi. Kemudian setelah terstruktur dan terencana, barulah ada aksi nyata atau actuating, di mana pada actuating ini pelaksanaan terhadap rencana-rencana awal yang sudah tersusun. Kemudian controlling merupakan evaluasi dari ketiga fungsi manajemen tadi supaya lebih baik ke depannya agar lebih maksimal dan lebih kreatif berkembangnya visi misi tujuan organisasi ini. Next, pada pembahasan yang keempat ini mengenai hubungan manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam. Terkait kedua hal tersebut, hubungannya seperti dua thoriqoh besar yang keberhasilan sebuah proses pendidikan Islam bergantung pada thoriqoh tersebut.
Masuk pada pembahasan yang kelima mengenai model dan gaya kepemimpinan Islam. Nah, manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam melibatkan beberapa model, seperti yang pertama model autokratis, kemudian yang kedua model demokratis, kemudian yang ketiga model pseudo-demokratis, kemudian yang keempat model laissez-faire, kemudian yang kelima model militeristis, kemudian yang keenam model karismatis, yang ketujuh model populis, dan yang terakhir adalah model administratif. Nah, masing-masing model tersebut memiliki ciri khas untuk membedakan dan menentukan model yang digunakan oleh seorang pemimpin. Jadi setiap pemimpin itu tidak melulu sama dalam menentukan model dan gaya kepemimpinannya. Masuk pada pembahasan yang terakhir atau pembahasan keenam mengenai implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Nah, setelah menerapkan model dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam seperti pada pembahasan sebelumnya, ada juga dalam pendekatan sifat, perilaku, dan situasional yang juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, pemimpin yang profesional dan memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi sangat diperlukan untuk menghindari yang namanya stagnasi pendidikan. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.